Ya, welcome back guys. Pada kali ini kita kedatangan HP yang cukup legenda teman-teman ya. Untuk mungkin beberapa kita semua mungkin ini HP Android pertama kita teman-teman. Yang dimana ini sudah 4G dan ya ini adalah Samsung Galaxy J2 Prime teman-teman. Jadi ini cukup ini teman-teman ya spesial ya HP Samsung ini ya, karena dia sudah 4G dan ada kamera serta flashnya, kameranya belakang 5 megapiksel. Untuk di bagian atas masih ada jack audio teman-teman ya. Di sisi kiri ada volume up and down, di bawah masih ada charger, masih pakai micro USB, serta di sisi kanan ada tombol power. Dan yang menariknya teman-teman, HP ini masih termodel HP jadul ya, jadi masih bisa dicabut baterainya. Dia sudah support 2 SIM plus 1 micro SD teman-teman. Dan untuk SIM-nya ini dia masih yang micro teman-teman ya, belum yang mini ya. Jadi cukup susah nih teman-teman nyari kartunya ya, harus beli kartu baru, cuman ini saya pas-paskan tadi kartunya. Untuk di atas ini ada LED flash juga di kamera depannya, serta dia sudah support duos ya, artinya dia support dual SIM teman-teman. Nah mungkin beberapa dari teman-teman ini merupakan HP pertamanya ya. Jadi beberapa ada yang request ke saya untuk review Samsung Galaxy J2 Prime ini teman-teman. Ini karena kan memang untuk ya nostalgia ya, karena harganya sudah murah sekali teman-teman. Untuk HP ini saya dapat harganya cuman di 200.000 saja. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ini ya, untuk sebagai secondary, HP ini bisa teman-teman, mungkin untuk sekedar menerima telepon, menerima SMS atau kode OTP gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini cyber attack ini lumayan tinggi teman-teman ya serangannya, terutama di HP Android. Jadi saran saya dipisahkan saya teman-teman untuk HP yang pakai WA, banking dan yang lainnya ya, itu kartunya dipisahkan dari HP utama tersebut. Jadi ketika pelaku ingin coba mengakses data kontak kita dan sebagainya dan meminta OTP biasanya ya, nah itu kan di HP yang lain teman-teman, jadi si hacker nggak bisa baca. Nah ini untuk kondisi artinya lumayan ya teman-teman, masih 100% dan cukup mulus juga ini bodinya, mungkin pemakaian emak-emak ini ya, saya cukup hoki. Untuk RAM ya cuma 1,5 GB teman-teman ya, nggak terlalu besar, memang ya sesuai dengan kebutuhan lah ya waktu itu gitu. RAM-nya tidak gede-gede banget. Dan untuk penyimpanannya kalau nggak salah saya ini di sekitar dari 8 GB teman-teman. Dan untuk fitur keamanannya dia cuma pola pin sama kata sandi teman-teman ya, jadi belum support fingerprint teman-teman untuk J2 Prime ini. Namun ya sudah cukup lah ya menurut saya ya, untuk sekedar hanya keamanan layar gitu, karena waktu launching harganya juga ini ya murah lah kita bilang ya waktu itu. Nah untuk HP ini kebetulan kita dapatnya alhamdulillah yang resmi teman-teman ya, terlihat dari nomor serialnya ini yang RR ya, karena ini resmi jadi ya cukup beruntungan teman-teman ya. Apalagi teman-teman mungkin yang pakai iPhone yang kelock emailnya, ini bisa salah satu solusi murah ya daripada beli MiFi. Ini bisa hidup SIM-nya juga gitu kan, bisa nerima telepon gitu teman-teman, bisa nerima SMS OTP dan sebagainya lah. Kalau MiFi kan tidak bisa teman-teman. Jadi yang ngejar-ngejar gengsi pakai iPhone lock email bisa pakai ini teman-teman. Cara fungsi setelah saya coba HP ini ya cukup inilah ya, berfungsi semua. Kamera juga ya apa adanya lah ya pada zaman itu ya. Untuk fitur low light dan fitur-fitur yang kekinian itu belum ada gitu ya. Kamera ultra wide itu belum ada, masih kamera biasa. Bahkan untuk kualitas videonya ini masih 720p saja teman-teman. Jadi ya sekedar cukup lah ya dengan kamera belakangnya. Ini ya itu resolusinya 720 sama VGA ya, bahkan ya 480p ya. Burik lah teman-teman. Cuman mengingat harganya bekas sekarang hanya 200.000 ya, worth it aja ya. Bisa dipakai lah gitu teman-teman buat secondary HP kita.
Kamera belakangnya kalau nggak salah itu 8 megapiksel, yang di depan itu 5 apa berapa ya, 5 megapiksel kalau nggak salah teman-teman ya. Sekedar ada lah ya. Kalau mungkin yang untuk tanya performa gimana bang, ya performanya nggak usah ditanya lah ya, kentang teman-teman, pasti kentang. Untuk buka apa ya, kayak aplikasi basic Metal Comcel aja tuh nggak bisa teman-teman, karena ya itu prosesornya MediaTek ya, MT6737T, quad core, cuman 1,3 MHz teman-teman ya, ditambah RAM-nya juga cuma 1,5 GB. Jadi jangan berharap banyak kalau untuk gaming teman-teman ya, sekedar bisa menjalankan mungkin WA aja udah alhamdulillah ya HP ini ya teman-teman ya, karena ya memang nggak ada yang bisa terlalu diharapkan lah gitu kalau kita bilang. Sedangkan untuk layarnya sendiri ini juga masih PLS TFT teman-teman ya, ukurannya 5 inci, refresh rate-nya ya masih 60 Hz lah teman-teman. Untuk kedalaman layarnya itu sekitar 222 dpi ya, cukup lah teman-teman buat hanya sekedar display saja ya. Kalau untuk baterai ini cuman 2500 mAh, cuman teman-teman jangan ini ya underestimate, karena dia hemat sekali teman-teman. Saya biasa untuk penggunaan sehari-hari kadang juga ngecoba buat hotspot gitu ya, itu seharian masih sisa sekitar 20%. Seperti saya teman-teman lihat lah, itu baterainya kan 24%, itu jam 7 malam ya ini ya, saya syuting video ini masih sisa. Ini habis saya pakai buat dia hotspot dan telepon nomor sekali teman-teman. Ini sangat worth it lah, dan juga sudah support 4G ya, karena kan seperti teman-teman tahu 3G itu sudah diblokir sama pemerintah ya, jadi sisa 2G dan 4G. Jadi HP ini bisa ya, kalau mau internetan itu bisa teman-teman. Kalau ini coba kita tes, nah buka aplikasi aja ya, kita coba buka Metal Comcel teman-teman, yang mungkin di HP-HP zaman sekarang itu sangat-sangat enteng. Bagi Mbah J2 Prime ini berat sekali teman-teman, bahkan nggak kebuka nih. Saya udah beberapa kali coba loading, hitungin mana nggak keluar ya, ternyata memang udah nggak kuat. Nah, ini coba kita pakai Bayu ini masih bisa teman-teman aplikasinya. Jadi jangan suruh saya tes game HP ini ya, karena sudah dipastikan tidak akan kuat teman-teman. Karena buka aplikasi basic aja ini mungkin udah mau meledak dia kali ya. Ya begitulah, jadi mungkin penggunaannya buat secondary device, buat terima telepon, terima SMS, buat WA masih bisa, masih oke lah gitu ya teman-teman ya. Karena kalau untuk gaming dan multimedia kurang enak juga teman-teman, karena layarnya juga masih ini ya, TFT, terus juga masih 60 Hz, minimal AMOLED lah teman-teman ya zaman sekarang ya 2025 ini ya. Kalau untuk konsumsi konten media baru enak. Nah untuk browsernya ini masih support ya untuk buka Facebook, dan berselancar karena juga masih support 4G teman-teman, 5G ya. Buka YouTube juga masih bisa, tapi harus buka via web ya, jadi biar agak enteng ya, karena kalau aplikasi itu aduh nggak muat, karena memorinya ini cuman 8 GB, pakai sama sistem itu udah hampir 5 GB teman-teman, sisa sedikit sekali untuk aplikasi. Jadi memory card ini kunci HP ini teman-teman. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah kita install kita pindahkan ke sana aja. Nah ini coba kita play video ya, masih oke lah kalau YouTube web teman-teman ya, masih ngangkat dia. Cuman kalau aplikasi ya agak berat teman-teman ya, tidak bisa diharapkan dia nih. Nah teman-teman sini loadingnya cukup cepat nih, lumayan nih. Dari kualitas suara ya, karena speakernya di belakang ya, nontonnya harus sambil ini teman-teman, megangnya harus bener, karena kalau nggak ketutup sama tangan kita di speakernya, karena speakernya kan di belakang tuh, nggak kayak HP sekarang sisi atas dan bawah kan stereo. Ya cuman satu saja speakernya di belakang teman-teman. Jadi
jadi rentan ketutup. Apalagi kalau kita senderkan ke sesuatu ini ya, buat kita senderin buat nonton itu ya nggak bisa juga karena nanti speakernya ketutup. Jadi pengalaman nonton di HP ini ya kurang lah ya. Jadi kesimpulannya memang HP ini cocoknya untuk secondary HP teman-teman aja, buat call, SMS, nerima kode OTP masih oke buat hotspot ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Terima kasih telah menonton.